Bapak Ibu sudah terkasih dalam Yesus Kristus, pada sore hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan yang ke-11. Kira-kira berapa hari lagi kita akan mengakhiri 2023? Galau ya? Cepat banget 2023 berjalan gitu ya. Tetapi kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, gak usah galau. 2024 pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan rancangkan untuk kita, oke?
Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kita tahu bahwa kita orang berdosa, tetapi Tuhan dengan kasih karunia yang besar merelakan diri nyawa pada salib untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, merenungkan firman Tuhan pada yang tadi kita baca, mari saat ini kita sama-sama membawa hati kita yang limpah dengan syukur dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, keselamatan Tuhan dinyatakan atas diri kita semua. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk segala perlindungan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Untuk segala persoalan yang Kau izinkan terjadi, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala ciptaan, untuk setiap bunga-bunga, untuk setiap pohon, untuk setiap binatang yang boleh kami lihat dan kami nikmati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap akal budi dan pikiran yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap talenta yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk komunitas kami yang senantiasa di dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan. Terima kasih ya Bapa. 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 Begitu indah kami boleh menikmati segala karya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Untuk setiap ucapan syukur yang kami hantarkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Begitu banyak hal yang boleh terjadi dan mungkin kata-kata kami terbatas, tetapi Engkau tahu Tuhan betapa kami sungguh sangat bersyukur karena kami memiliki Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus.
kami. Bapak Ibu saudara kasih, silakan tetap dalam suasana doa. Silakan mengambil posisi duduk ataupun berlutut ataupun tetap berdiri. Saya persilakan. Tuhan Bapa kami yang kekal, Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kami. Kepadamu kami berlindung dan berdoa, sebab Engkau keselamatan bagi kami Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami, mulut kami terus memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah hati kami terus terpenuhi dengan roh puji-pujian yang menyembah dan meninggikan Engkau. Bapa kami, Bapa yang penuh kuasa di dalam segala hal. Kami percaya bahwa Engkau adalah pengharapan bagi kami semua. Dan saat ini hati kami yang penuh dengan sukacita mau terus menggantikan diri di hadapan-Mu. Tuhan Allah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Engkau mencari meskipun satu domba yang tersesat. Karena satu domba yang tersesat Kau selamatkan, maka surga bersukacita. Tuhan, terima kasih. Engkau membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Amin. Meskipun kami di dalam berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi tangan kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Yesus. Engkau menggandeng kami Tuhan ke tempat yang indah bersama dengan Engkau, supaya kami tidak pernah sedetik pun terpisah daripada Engkau. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Engkau berkenan menyapa kami satu persatu. Engkau berkenan memeluk kami satu persatu. Dengan segala kerinduan kami, Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami mau terus belajar lagi bersama dengan Engkau. Belajar mengenai Engkau dan bagaimana Engkau mengasihi kami. Pada malam hari ini sudah Engkau hadirkan di tengah-tengah kami, saudara kami yang Engkau kasihi, saudara Elvindes, yang Engkau perkenankan untuk menyampaikan kasih-Mu bagi kami. Sungguh kami percaya Tuhan, saudara kami adalah Engkau sendiri yang akan berbicara bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau duduk diam dan belajar bersama dengan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih, brother silakan. Oke, shalom Ibu Bapak dan teman-teman. Apa kabarnya? Sehat? Baik? Hati gembira? Riang ya, hati yang gembira adalah obat yang ajaib. Amin. Siapa yang di sini merasa memuji Tuhan dan merasakan cinta Tuhan hadir dalam hati? Angkat tangannya. Nah, jangan turunkan, kasih tos kanan kiri, minimal 5 orang katakan, hatiku penuh sukacita, hatimu penuh sukacita. Coba kasih tos kanan kiri depan belakang. Oke, terima kasih. Ibu Bapak, teman-teman, perkenalkan, tak kenal maka kenalan. Ya, nama saya Elvindes Kapitsa, biasa saya dipanggil Vindes. Saya melayani sebagai pewarta dan juga pengajar kitab suci. Tapi bukan ahli kitab suci. Ya, ini dua hal yang berbeda. Saya sudah menikah dan Tuhan karuniakan seorang putra. Malam hari ini kita akan banyak belajar mengenai kuasa perkataan. Tema ini muncul karena beberapa bulan yang lalu saya mengalami sebuah pengalaman yang tidak mengenakan mengenai perkataan-perkataan orang lain. Nah, ini juga menjadi materi introspeksi saya. Apakah saya selama hidup mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik atau perkataan-perkataan yang tidak baik? Contoh sederhana, mungkin ibu bapak dan saya pernah melakukannya. Secara nggak sadar bilang, hidup gua hari ini apes banget. Pernah nggak? Pernah ya. Jadi secara tidak sadar mengutuki hari ini dengan mengatakan hidupku hari ini apes banget atau sial banget, ya kan? Atau pernah nggak dalam hidup kita punya anak lalu secara nggak sadar mungkin lagi dikuasai oleh amarah dan bilang anak kita itu bodoh atau anak kita itu nggak berguna. Nah, kata-kata seperti ini kalau kita tidak bisa mengolahnya, meskipun mungkin satu kata, dua kata,
tapi kalau sering dilakukan amat sangat berbahaya. Nah, makanya malam hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana perkataannya hanya satu kalimat mengubah kehidupan seseorang. Pada bawa Alkitab, saya yakin tidak bawa. Ya, karena umat Katolik itu nggak suka bawa Alkitab karena sudah hafal dalam hatinya. Nggak perlu baca Alkitab, yang penting menjadi pelaku firman. Wih, kalau yang bawa boleh buka Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, kalau yang tidak bawa mungkin biasa ditampilkan ya. Oke, baik, terima kasih. Kita baca bersama-sama Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya sangat terkenal. Saya rasa ibu bapak sudah sangat tahu mengenai perikop ini, yaitu mengenai Zakeus. Saya baca ayat genap, ibu bapak ayat ganjil ya. Dimulai dari Anda dulu. 1, 2. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bersama-sama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, Zakeus itu seorang kepala pemungut cukai. Nah, sebenarnya arti nama Zakeus itu dari bahasa Yunani itu Zakai, yang artinya adalah, bahasa Yunani, bahasa Ibrani Zakai, yang artinya adalah orang baik atau orang saleh. Nah, itu arti nama Zakai, Zakeus dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan kita diberikan nama atau kita memberikan nama kepada anak kita, tentu berharap agar anak kita bisa menjadi sesuai dengan namanya. Misalkan namanya Budiman, berarti orang tuanya berharap anaknya menjadi anak yang berbudi. Atau ada di sini namanya Arif. Nama tempo dulu banget ya. Iya. Kalau sekarang kan Matthew, Brian ya kan. Kalau dulu Arif, Budi gitu ya. Arif itu artinya bijaksana. Berarti orang tuanya berharap agar kelak anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Zakeus diberikan nama Zakai yang artinya orang baik, orang saleh. Berarti orang tuanya berharap agar anaknya menjadi orang baik, orang saleh. Tapi faktanya Zakeus menjadi kepala pemungut cukai yang berarti menjadi musuh masyarakat orang Yahudi. Kenapa? Karena saat itu pemungut cukai bekerja sama dengan penguasa Romawi yang sedang menjajah Israel. Nah, sehingga Zakeus bagi masyarakat sekitar, bagi para tetangganya itu dicap sebagai pengkhianat, dicap sebagai musuh masyarakat.
Nah, suatu ketika Yesus mau datang ke kota Yeriko di mana Zakheus tinggal. Kita tahu barusan kita membacanya dan mendengarnya bahwa dikatakan karena badannya pendek, lalu ia mau melihat Yesus, orang banyak sudah datang karena keterbatasan tubuhnya yang pendek, akhirnya dia tidak bisa melihat Yesus, betul? Karena rasa penasarannya itu yang ia lakukan, akhirnya ia naik ke atas pohon ara. Dan pada saat ia sampai di atas pohon, lalu melihat Yesus dan juga Yesus melihat Zakheus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pertanyaan saya, berapa kali Yesus berbicara kepada Zakheus sebelum Zakheus akhirnya bertobat? Berapa kali? Berapa kali? Tadi di Alkitab tuh. Berapa kali Yesus berkata kepada Zakheus sebelum Zakheus bertobat? 1 kali. Tadi, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini perkataan Yesus yang hanya 1 kali kepada Zakheus, yang justru kalimat ini mengubah Zakheus menjadi orang baik, orang saleh. 1 kalimat yang diucapkan Yesus kepada Zakheus mengubah Zakheus dan akhirnya ia hidup dalam pertobatan. Bayangkan ibu bapak, Yesus mengatakan 1 kalimat dan itu bisa mengubah hati seorang Zakheus. Sedangkan firman Tuhan, berapa banyak perkataan yang Yesus ucapkan tetapi kita gak pernah berubah. Yesus mengucapkan 1 kalimat, Zakheus segeralah turun sebab malam ini aku harus menumpang di rumahmu. Di situ Zakheus menerima cinta Tuhan. Ia merasa dicintai, ia merasa diterima, ia merasa orang yang berharga. Karena mungkin selama ini dia tidak pernah merasa dicintai, dia tidak pernah merasa diterima, dia tidak pernah merasa dihargai. Maka perkataan Yesus itu mengandung kuasa yang luar biasa, meskipun hanya 1 kalimat mengubah kehidupan Zakheus menjadi sesuai namanya, menjadi harapan orang tuanya. Maka perkataan itu menjadi penting ibu bapak. Kuasa perkataan itu enggak main-main. Dan firman Tuhan, berapa banyak Yesus berkata-kata dalam firman, dalam Injil, dalam Alkitab. Tapi betapa sulit kita sebagai umat Tuhan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka teringat akan perumpamaan Tuhan. Pada saat itu Yesus mengatakan ada seorang yang sedang menabur benih, betul? Lalu benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di tanah berbatuan, ada yang jatuh di tanah yang subur. Lalu yang di pinggir jalan tidak berbuah karena setelah ditaburkan benih itu dimakan oleh burung. Lalu pada saat ditaburkan di semak belukar juga tidak berbuah karena benih itu terhimpit. Lalu di bebatuan juga tidak berbuah. Yang berbuah adalah di tanah yang subur. That's why kenapa seringkali benih firman Tuhan itu enggak tumbuh dalam hati saya, karena mungkin hati saya bukan tanah yang subur. Kuasa perkataan Tuhan begitu penuh kuasa. Seharusnya kita umat Katolik yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita punya tanah yang subur, yaitu hati kita. Amin. Bukan tanah di pinggir jalan, bukan tanah di semak belukar, bukan tanah di berbatuan, tapi tanah di mana tanah itu tumbuh subur, yaitu dalam hati kita.
Apa yang membuat tanah itu menjadi tidak subur? Kesombongan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita akan masa depan, dan dosa-dosa yang lainnya mungkin. Umat Katolik ada nggak yang masih pergi ke dukun? Masih nggak? Ada nggak? Ada ya, ada gitu kan. Teman saya masih ada yang pergi ke dukun gitu ya, ada gitu kan. Nah pertanyaannya, bagaimana perkataan Yesus itu bisa mengubah hati kita kalau kita masih percaya kepada hal-hal di luar kuasa Tuhan? Ya, maka kita belajar malam hari ini dari seorang Zakheus. Nah, setelah Yesus meminta Zakheus turun, lalu Zakheus segera turun, apa yang ia lakukan? Coba baca firman-Nya. Apa yang ia lakukan? Menerima Yesus dengan sukacita. Lalu apa setelah itu? Apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lalu sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Oke, Ibu sorry nama siapa? Juventus, bukan ya. Ibu Juve, saya punya hutang kepada beliau 10 juta. Saya Zakheus misalkan. Lalu akhirnya pada saat itu saya bertobat karena saya menerima cinta Tuhan Yesus. Pada saat saya bertobat dan saya ingat saya pernah memeras uangnya Bu Juve, saya mengembalikannya menjadi 40 juta. Karena saya memeras uangnya 10 juta, lalu saya bertobat seperti Zakheus, saya kembalikan 40 juta. Banyak gak? Banyak. Nah sebenarnya Ibu Bapak, kalau kita baca aturan perjanjian lama mengenai hutang piutang, mengenai kalau ada yang saya peras, sebagai orang Yahudi itu ada aturan mainnya. Coba buka Imamat bab 6 ayat 1, 2, dan 5. Imamat bab 6 ayat 1, 2, dan 5. Ibu Bapak bisa melihat Imamat 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Ketemu? Oke, kita baca bersama-sama Ibu Bapak, sudah ada di layar. 1, 2. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya, barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya. 5 langsung, maaf. Ini masih 3. Nah ini baru 5 ya. Oke ya. 1, 2. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Jadi kalau saya memeras hutangnya, saya memeras Bu Juve 10 juta, seharusnya saya kembalikan, soal duit cepet ya, 12 juta, betul? Tetapi yang dilakukan oleh Zakheus, dia mengembalikan 40 juta. Bayangkan Ibu Bapak. Ini yang jarang dibahas. Zakheus itu mengembalikan 4 kali lipat, yang sebenarnya dia hanya punya kewajiban mengembalikan 20%, 1/5. Tapi dia kembalikan sebanyak 400%. Artinya apa? Artinya perkataan Yesus memiliki dampak mengubah hati Zakheus menjadi pribadi yang murah hati.
Maka sebagai umat Katolik sangat mengherankan kalau kita sama Tuhan hitung-hitungan. Karena seharusnya perkataan Tuhan itu mengubah hidup kita menjadi pribadi yang murah hati. Bayangkan harusnya dikembalikan 20%, Zakheus melakukan 400%. 4 kali lipat. Nah, habis ini kolektanya banyak nih. Lihat perkataan Yesus mengubah hidup Zakheus. Bukan hanya bertobat, tapi menjadi pribadi yang murah hati. Amin. Zakheus bukan hanya orang baik, bukan hanya orang saleh, tapi orang yang murah hati. Zakheus sebelum mendengar perkataan Yesus, ia sangat mencintai uang. Tetapi pada saat sudah mendapatkan perkataan Yesus, merasa dicintai, merasa dihargai, merasa diterima, maka uang menjadi tidak lagi penting dalam hidupnya. Tentu kita ingat sebuah perumpamaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ibarat seseorang yang menggali ladang, lalu akhirnya menemukan harta benda. Ingat perumpamaan ini? Lalu setelah itu ditemukan harta benda, ditimbunnya lagi dengan tanah, dia pulang ke rumahnya, dia menjual semua miliknya agar hasil penjualan itu dapat untuk membeli ladang. Kenapa? Karena dia percaya bahwa harta di ladang itu nilainya jauh lebih besar daripada harta yang ada di rumahnya. Inilah kehidupan Zakheus setelah mendengar kuasa perkataan Tuhan Yesus. Uang diberikan kepadanya karena merasa uang itu tidak lagi penting kalau dibandingkan dengan cinta Tuhan dalam hidup. Nah, berapa banyak sekarang kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena terlalu sibuk cari uang. Bukan di sini. Di sini mah malam Selasa aja cari Tuhan. Besok ada kegiatan cari Tuhan. Minggu depan cari Tuhan. Kapan cari uangnya? Ya, harus seimbang. Maka ibu bapak dan teman-teman, pada saat Zakheus memberikan 4 kali lipat itu, Yesus langsung bilang, hari ini telah terjadi keselamatan. Amin. Kenapa? Karena Zakheus lebih mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Bukan berarti uang gak penting ya. Maka tadi saya bilang harus seimbang. Ya, Zakheus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Nah, maka perkataan-perkataan Tuhan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Sekarang coba buka Yakobus bab 3 ayat 2 sampai dengan 5. Yakobus bab 3 ayat 2 sampai dengan 5. Bab 3 ayat 2 sampai dengan 5. Yakobus. Nah, terima kasih. Ibu bapak kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Stop. Perhatikan kalimatnya. Balik lagi kedua. Ibu bapak, Rasul Yakobus menulis hal yang sangat indah. Pelan-pelan kita baca ya. 1, 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi menurut Yakobus, orang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dalam perkataan. Jadi kita itu menjadi pribadi yang sempurna kalau kata-kata kita nggak menyakiti orang lain.
Maka kalau yang tanya, tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Karena kecenderungan manusia itu ingin membalas dengan perkataan yang lebih menyakitkan. Nah, maka Yakobus mengingatkan bahwa kalau kita mau sempurna, kita harus apa? Tidak bersalah dalam perkataan. Amin. Oke, next berikutnya ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kita diingatkan bahwa kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita, kita bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Makanya ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Nah ini. Karena perkataan bisa mengendalikan semua kehidupan. Lebih banyak berbicara, lebih banyak kesalahan. Nah itu pepatah orang dulu kan. Maka sebaiknya bicaralah akan hal-hal yang diperlukan. Karena semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan. Ya, next ayat yang berikutnya. 1, 2. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kehidupan kita itu dikendalikan oleh lidah yang begitu kecil. Nah ya, next berikutnya 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Kalau orang dulu kan bilang ya, kalau luka karena pisau itu bisa segera sembuh. Ya, walaupun mungkin nanti ada bekasnya, tapi lama-kelamaan bekasnya itu bisa hilang kalau misalkan ada obat atau salep yang bagus. Benar ya? Ataupun mungkin luka bakar. Ya, luka bakar bisa hilang dan bekasnya juga bisa hilang dengan obat atau salep yang bagus. Bagaimana luka hati oleh karena perkataan? Bisa hilang gak bekasnya? Gak bisa. Akan diingat seumur hidup. Maka perkataan menjadi penting kalau kita mengucapkannya dengan penuh kasih dan penuh dengan berkat. Tapi sebaliknya, kalau kata-kata kita penuh dengan penghakiman, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, maka kata-kata kita akan melukai banyak orang dan akan diingat seumur hidup. Maka dikatakan bahwa walaupun kecil tapi mempengaruhi semua kehidupan. Terakhir, masih dalam bab yang sama, ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Oke, kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Wow, di PD memuji Tuhan, mengangkat tangan, mengatakan Tuhan itu baik. Di persekutuan doa, berbahasa roh, memuji Tuhan, mengatakan haleluya. Pulang marahin sama istri, banting-banting rumah. Rumah dibanting. Banting-banting piring, banting-banting pintu dan sebagainya. Dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, dengan mulut yang sama kita mengutuki orang lain. Saya ingat ibu bapak, ini pengalaman saya pribadi. Saya waktu 2009 atau 2010 tuh. Setelah saya membawakan RHDR, saya itu dijemput oleh teman dekat saya. Lalu saya duduk di samping teman saya yang nyetir. Di belakangnya anaknya ikut ternyata, masih usia 7 tahun pokoknya kurang lebih kelas 1 atau kelas 2 SD. Lalu saya ngobrol dengan anaknya, kamu ikut ya? Iya, papamu baik ya,
mau jemput om gitu kan. Kamu bangga loh punya papa yang baik, papa yang mau pelayanan. Tahu anaknya bilang apa? Om gak tahu aja gimana papa di rumah. Di rumah nih om, papa kalau marah sama mama, pintu dibanting, piring dibanting. Saya kaget. Saya kaget lihat mukanya. Muka teman saya nyetir itu kayak lagi marah, tapi lagi dipendam gitu kan. Wah, jangan sampai anaknya sampai rumah diomelin nih. Oh, ternyata saya juga berpikir, jangan-jangan saya demikian. Di depan umat mewartakan firman Tuhan, di belakangnya dalam keluarga saya marah-marahin istri, saya mengumpat, saya mengatakan hal-hal yang kasar, hal-hal yang tidak baik. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan dan keluarga saya yang tahu. Maka kalau ingin mengukur kadar kekudusan dan kesucian kami para pelayan Tuhan, itu bukan pada saat melayani di persekutuan doa. Pada saat kami melayani persekutuan doa, malaikat juga minder dengan kami. Tapi kalau ingin mengukur kadar kekudusan dan kesucian kami, tanya pada keluarga kami. Bagaimana Vindes dalam keluarga. Karena kita menjadi diri apa adanya, bukan pada saat pelayanan, saat kita berada di dalam keluarga. Amin. Maka orang yang paling dekat dengan kita biasanya adalah orang yang paling sering kita lukai. Amin. Kok gak ada yang amin ya? Kayaknya gak pernah melukai ya. Kayaknya cuma saya yang melukai istri nih. So ibu bapak, bagaimana caranya? Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Untuk kita benar-benar menjaga perkataan kita, agar perkataan kita punya kuasa memberkati bukan menyakiti. Yang pertama, sebelum kita berbicara, kontrol pikiran kita. Nah, cara mengontrol pikiran ini gampang kalau kita dalam keadaan normal, dalam keadaan happy. Itu kan kalau happy yang diucapkan kalimat-kalimat yang bahagia. Bagaimana kalau kita lagi marah? Sulit gak ngontrolnya? Sulit kan? Saya pun juga masih kesulitan. Nah, saya belajar dari istri saya. Istri saya itu seorang konselor, ibu bapak. Jadi saya belajar banget dari dia. Saya itu cuma taunya firman Tuhan. Tapi soal pelaku firman, istri saya lebih baik daripada saya. Waktu dulu pacaran, setiap kali kami marah, maksudnya bertengkar ya, itu istri saya selalu kabur. Pacar waktu itu ya. Pacar saya selalu pergi gitu kan. Saya kan marah kan, tambah kesel. Merasa nggak dihargai. Lalu pada saat dia udah tenang, saya bilang, kamu gak boleh kayak gitu. Saya kan lagi marah, kamu lagi marah. Kita harus selesaikan, kamu gak boleh kabur gitu dong. Gak menghargai aku namanya. Terus dia dengan tenang bilang apa? Dia dengan tenang mengatakan, panggil saya kan Dir ya, Rusa. Dir, aku tahu kelemahanku. Kalau aku masih bertahan berargumen dengan kamu, yang ada nanti omonganku menyakiti kamu. Dan aku juga tahu kelemahanmu, kalau kamu lagi marah, gak terkontrol ucapanmu. Maka daripada kita sama-sama saling menyakiti, akhirnya aku harus mundur, bukan kabur. Karena aku tahu kalau misalkan aku tidak mundur, aku tetap berargumen dengan kamu, kita gak mungkin damai. Yang ada saling menyakiti. Oh, saya belajar nih. Nah, sekarang kalau ribut nih, istri saya persilahkan keluar dulu. Ya, daripada kan sama-sama saling menyakiti. Saya belajar banget ibu bapak. Karena kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, itu enggak akan bisa diulang untuk diperbaiki. Amin. Efesus 2 ayat 10. Tadi kalau di awal worship leader kita meminta Efesus 2 ayat 4 dan 5, ini ayat 10-nya. Ya, coba baca Efesus 2 ayat 10. Oke. Kita baca bersama-sama ibu bapak, 1, 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, berarti kita sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau pekerjaan itu tidak baik, berarti bukan buat kita. Amin. Nyakitin istri dengan kata-kata yang menyakitkan, pekerjaan baik bukan? Baik. Tentu tidak baik. Maka pekerjaan itu bukan untuk kita. Karena dari awal dikatakan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Istri-istri marahin suami dengan kata-kata yang tidak baik, yang menyakiti, pekerjaan baik bukan? Baik ya. Ya, kalau itu bukan pekerjaan baik, maka kita harusnya tidak melakukan. Nah, saya pengen cerita nih. Tadi kan di awal saya bilang ada pengalaman tidak mengenakan. Anak saya itu sekarang usia 3 tahun 8 bulan. Masuk playgroup di salah satu sekolah Katolik. Saya nggak sebutkan namanya. Besar harapan kami karena saya dan istri itu dulu waktu TK, SD, SMP, SMA dididik dalam sekolah Katolik. Meskipun tetangga kami itu sekolahnya, maksudnya ada sekolah ya, dekat sekali, jalan paling cuma setengah menit, 30 detik. Itu udah sekolah playgroup TK yang cukup terkenal tapi bukan Katolik. Ya, Protestan. Kami tidak mau di sana karena kami percaya bahwa kami dulu dididik Katolik, maka Katolik buat kami sekolahan itu tetap yang terbaik. Meskipun di tetangga kami itu ada sekolah Protestan yang cukup terkenal hanya berjalan kaki 30 detik. Nah, sedangkan kalau ke sekolah Katolik itu kami menempuh waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit mengendarai kendaraan. Bedanya jauh ya? Jauh. Singkat cerita, 2 bulan setelah anak kami masuk sekolah, playgroup ini ya, bayangkan playgroup ibu bapak 3,5 tahun. Hingga 1 hari anak kami tidak mau sekolah. Karena masih kecil belum bisa cerita kenapa dia tidak mau sekolah. Waktu hari H itu istri saya ditarik oleh anak saya untuk ikut masuk ke kelasnya. Lalu istri saya coba temani tapi nggak boleh masuk kan di dalam kelas. Hanya menemani dan akhirnya istri saya harus keluar gerbang. Di situ anak kami mau mengejar ibunya, istri saya, lalu dihalangi oleh gurunya, langsung digendong dan dimasukkan ke dalam kelas. Saya dan istri punya rasa feeling yang gak enak. Karena gak pernah anak kami sampai tidak mau sekolah seperti itu, sampai berlari mau mengejar istri saya, mamanya. Lalu istri saya menawarkan, "Dir, kita lihat Joska yuk." Joska itu anak kami, ya kan, nggak mungkin anak orang lain. Ya. Lalu biasanya setelah kami antar, kami itu bakal tunggu di depan, di teras sekolah, ya di luar pintu gerbangnya itu ada teras. Tetapi saat itu istri saya dan saya punya rasa yang nggak enak, punya feeling yang nggak enak sekali. Istri saya ngajak ke samping kelasnya, dan ibu bapak tahu apa yang terjadi. Pada saat kami berjalan di samping kelasnya, ada tangisan yang cukup keras. Saya coba dengar, oh ini tangisan anak kami. Saya langsung berlari ke kelasnya. Pada saat saya mencoba mendekati kelas itu, melihat anak saya di samping kelas melalui kaca jendela, anak saya langsung dibentak, "Joska, diam!" Saya kaget sekali. Lalu anak kami masih nangis. Dibentak lagi 2 kali, "Joska, diam!" 2 kali dibentak. Hati saya berdebar-debar nih. Saya minta istri saya untuk jemput langsung. Pada saat istri saya mau jemput langsung kan harus putar ya ke gerbang utama. Dibentak lagi 3 kali. Akhirnya anak saya say sorry. Anak saya say sorry pada bentakan yang kedua. "Sorry," katanya. Saya pikir gurunya bakal terenyuh kan. Akhirnya ada bentakan yang ketiga. Dan pada saat istri saya mau masuk menjemput anak saya, istri saya cerita dibentak lagi. Jadi dalam waktu kurang lebih 5 menit ada 4 bentakan. Dan ibu bapak tahu apa yang terjadi?
Anak saya setelah kejadian itu tiap malam jam 3, jam 4 malam selalu mimpi buruk, selalu mengigau, nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Setiap kali kami jalan melewati sekolah itu, anak saya langsung nangis. Dan akhirnya kami putuskan untuk stop sekolah sampai sekarang. Saya coba temukan gurunya dan kepala sekolah. Awalnya gurunya nggak ngaku. Saya bilang, ibu tidak bilang seperti itu. Ibunya bilang apa waktu kami tanya? Ibu kenapa bentak anak kami? Itu saya dan istri saya coba untuk sabar. Nggak mau marah-marah. Coba tanya dulu kenapa bentak-bentak anak kami. Lalu gurunya bilang, oh kami nggak bentak ibu. Saya nggak bentak. Saya bilang, ayo Joska diam. Wah di situ saya nggak terima. Saya bilang, no ibu. Ibu nggak bilang kata ayo. Kata ayo, Joska diam itu ajakan. Tapi yang saya dengar di samping kelas ibu mengatakan Joska diam. Itu kalimat perintah bukan ajakan. Langsung kaget ekspresinya. Karena dia pikir kami tidak melihat itu. Lalu dia coba jelaskan menurut teori yang ia dapatkan. Lalu istri saya bilang gini, Bu maaf bukannya saya sombong. Tapi yang ibu katakan itu tidak ada teorinya. Saya juga lulusan konseling, saya juga sarjana pendidikan. Ibu guru si A itu adik kelas saya di Atmajaya. Tambah malu lagi dia. Karena mengucapkan teori yang tidak ada dasarnya. Dan kebetulan istri saya tahu. Dan akhirnya kami menghadap kepala sekolah. Lalu kepala sekolah minta maaf. Dan akhirnya kami putuskan untuk stop dulu. Dan sampai sekarang mohon doanya ibu bapak teman-teman. Anak kami sedang dalam proses pemulihan. Ingat kata-kata yang menyakitkan itu membekas. Dan bisa membuat orang menjadi trauma. Saya cerita ke teman saya langsung samperin kepala sekolahnya. Saya bilang, bro enggak usah, enggak bisa. Masa anak lu digituin? Enggak bro udah kelar. Oh ya enggak bisa, disamperin beneran. Saya bilang enggak lah udah cukup. Kita doakan aja yang terbaik. Saya hanya fokus pada kesembuhan anak saya. Ibu bapak, ini yang saya bilang bahwa sebelum kita mengucapkan kata-kata, coba kita pikirkan baik-baik. Apakah kata-kata itu menyakiti orang lain atau tidak. Dampaknya kan parah. Teman saya bilang apa? Saya dikompor-komporin. Kalau gue jadi lu bro, gue perkarain, gue ramein. No, itu bukan cara anak Tuhan. Cile ya kan. Enggak lah. Kalau kayak gitu caranya, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Oke, yang kedua, nah ini. Yang dapat kita lakukan adalah sebisa mungkin tidak memberikan label kepada orang lain dalam perkataan. Contoh misalkan, Bu Juve lagi boleh ya contohnya ya. Bu Juve ini kalau bangun siang. Lalu saya cerita ke teman-teman saya, teman-temannya Bu Juve. Itu si Juve kalau bangun siang, dasar pemalas. Nah label pemalas ini gak boleh. Karena orang yang bangun siang itu belum tentu pemalas. Jangan melabelkan orang lain hanya karena melihat dia bangun siang maka disimpulkan dia seorang pemalas. Kita nggak pernah tahu bagaimana pekerjaannya menuntut dia. Sehingga dia harus istirahat dan tidak cukup istirahat terpaksa bangun siang. Atau kita dalam pelayanan kita memberikan label kepada orang lain. Dia mah orangnya gampang marah, pemarah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik semua itu. Sehingga kita memberikan label kepada orang pemarah, pemalas dan sebagainya. Oh ini kata-kata yang menyakitkan sekali. Kalau kita sudah melabelkan orang dengan kata pemalas, pemarah dan sebagainya. Kita nggak punya waktu lagi untuk mencintai dia dan menerimanya apa adanya. Karena kita sudah memberikan label. Kemarin waktu saya ngomong dengan guru itu bersama dengan istri saya. Ini yang saya lakukan ibu bapak. Di hadapan sakramen Maha Kudus. Saya nggak mungkin berbohong.
Saat kami dalam perjalanan pulang, saya lagi nyetir, istri dan anak saya di belakang, saya masih bilang sama istri saya seperti ini, "Dir, ada nggak kata-kata saya yang menyakiti hati ibu itu?" Saya masih memikirkan perasaan hati orang yang sudah membentak-bentak anak saya. Istri saya bilang, "Nggak ada kok, Dir." Puji Tuhan. Walaupun saya marah, saya tidak boleh menyakiti orang lain. Karena itu nilai-nilai yang saya pegang, dan saya bersyukur punya istri yang bisa mengingatkan saya kalau saya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Maka Ibu Bapak, saya ingin mengajak Anda semua, ayo sama-sama menjaga perkataan kita. Amin. Agar semakin banyak orang diberkati karena tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Saya juga masih belajar, maka saya butuh penolong yang sepadan, yaitu istri saya. Sehingga kalau saya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, istri saya bisa menegur dan mengingatkan saya. Amin. Oke, kita tundukkan kepala, rasanya sudah selesai waktunya. Ibu Bapak, kita bangkit bersama, yuk kita mau berdoa wujud-wujud doa ini. Taruh sini aja atau sini aja ya, oke. Oke, Ibu Bapak, kita siapkan hati dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Koya kalapasya da 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 da. Koya kalapasya da 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 da. Koya kalapasya da 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 da. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari Yesus Kristus Putra-Mu, bagaimana mengeluarkan perkataan yang penuh dengan berkat. Sehingga Zakheus yang mendengar perkataan Yesus menjadi pribadi yang berubah. Bertobat ke arah yang lebih baik. Meskipun di luar sana banyak orang yang nyinyir, yang julid, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Tetapi Yesus tidak menghiraukannya. Yesus lebih fokus pada pertobatan Zakheus. Semoga kami juga seperti Yesus untuk menjaga perkataan kami agar tidak mudah menghakimi, agar tidak mudah nyinyir, ngomongin kejelekan orang lain. Tetapi bantu kami Tuhan agar kami boleh mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia. Karena untuk itulah kami diciptakan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan saat ini kami mengarahkan tangan kami ke sebuah kotak di mana di dalamnya ada wujud-wujud doa yang telah kami tulis dan kami mohonkan kepadamu. Koya kalapasya da 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 da. Koya kalapasya da 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 da. Bapak, kiranya setiap wujud-wujud doa ini Tuhan dengarkan. Setiap keluhan, harapan, permohonan mereka Tuhan. Agar apapun yang mereka minta, agar apapun yang mereka mohonkan kepadamu, Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga bantu setiap hati yang sedang gelisah, yang sedang sedih, yang sedang terluka. Tuhan hibur dan tolong mereka. Hati yang penuh dengan beban, hati yang penuh dengan penderitaan. Tuhan kiranya bantu mereka menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dan serba tidak pasti ini. Tuhan juga kiranya kabulkan setiap doa-doa yang mohon kesehatan, kesembuhan, finansial yang baik, dan juga setiap hal-hal yang mereka harapkan yang Tuhan dengarkan. Kiranya Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga pelihara hidup mereka. Setiap doa-doa yang mereka panjatkan, Tuhan yang tahu. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Apapun yang mereka minta, Tuhan tolong bantu mereka.
Kepada siapa kami berseru Tuhan? Hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Koya kalapasya da 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 da. Koya kalapasya da 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 da. Koda da 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 da. Tuhan, kalau setiap wujud-wujud doa kami ini jauh daripada rencana Tuhan, Tuhan berikan kami rahmat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun jauh dari apa yang kami inginkan, tapi kami ingin imani rencana Tuhan jauh lebih indah daripada keinginan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami imani Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk tim dari Persekutuan Doa Bunda Hati Kudus Yesus Kemakmuran ini Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian dari worship leader, singer, keyboardist yang fokus di belakang pada bagian mixer, proyektor, penerima tamu di luar, dan juga setiap tim doa, humas dan siapapun yang terlibat. Terima kasih Tuhan karena mereka melayani dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk tim pelayan Persekutuan Doa Bunda Hati Kudus Yesus ini Tuhan. Berikan rahmat dan hikmat-Mu, berikan damai dan sukacita dalam hidup mereka. Apapun yang mereka inginkan, Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya bangkitkan semangat yang berkobar-kobar, kesatuan hati, kerendahan hati dalam hidup mereka. Sehingga semakin banyak umat di paroki ini merasakan cinta-Mu Tuhan melalui persekutuan doa yang mereka layani ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk setiap kami yang berada di gereja ini Tuhan, saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara, biarkan Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami aman di dalam tangan kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap teman-teman kami yang malam hari ini belum hadir. Kiranya Tuhan minggu depan mereka boleh hadir bersama dengan kami, memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, teman-teman, Tuhan memberkati. Terima kasih Brother Vindes. Pada malam hari ini rasanya kalau saya secara pribadi kayak rangkaian pelajaran yang Tuhan kasih buat saya supaya saya lebih bijak lagi dalam berkata-kata. Terima kasih brother, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga diberkati dengan apa yang pada malam hari ini Brother Vindes sampaikan. Dan kita mau terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang bijak dan melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan izinkan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi brother. Kiranya doa yang saat ini intensi yang disampaikan pada Tuhan, Tuhan akan segera kabulkan menurut waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau malam hari ini tadi kita diberkati oleh Brother Vindes, saat ini kita juga mau membagikan berkat kita melalui persembahan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu mari kita berbagi melalui persembahan kita pada malam hari ini. Kita bawa persembahan kita, puji-pujian kita kepada Tuhan. Ini menjadi perkenan yang baik untuk Tuhan kita. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah
pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Sekali lagi kami naikkan pujian ini kepadamu Tuhan. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Korban ucapan syukur, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu, itu juga bagimu, itu juga bagimu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah disampaikan, dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan Sisonya. Terima kasih Kakak Wiwit. Terima kasih Bro Elvindes untuk firman-Nya. Kami semakin dikuatkan supaya lidah kami tidak setajam silet. Minggu depan kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Linda Valentin dengan tema Bereskan Hatimu. Mari kita ajak teman saudara kita untuk menghadiri persekutuan doa minggu depan. Kombas setiap hari Kamis kita akan sama-sama membahas firman Allah, mau saling sharing iman. Untuk teman-teman yang ingin ikut bersama-sama sharing bisa menghubungi Ibu Ursula yang biasanya ada di belakang dengan nomor handphone 0858 8556 6077. Kita sedang menggerakkan ayo asiknya baca Alkitab, sudah minggu yang ke-35. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama membaca firman Tuhan 2 pasal 1 hari. Kita bersama-sama seru. Nanti bikin laporan setiap hari. Untuk yang berminat bisa menghubungi Ursula kembali di 0858 8556 6077. Untuk persembahan kasih, kita ada 2 kantong. Kantong yang warna biru untuk makan bersama Natal Dekanat Barat 1, untuk yang warna merah untuk persekutuan doa kita tercinta ini. Jadi boleh dibagi-bagi biar berkatnya semakin banyak. Wujud doa akan kami doakan di pertemuan tim setiap hari Rabu, boleh di WhatsApp ke 0896 01 11 1397. Untuk Bapak Ibu yang mau berbagi, menyampaikan ucap syukurnya dapat menghubungi Vina untuk konsumsi selama persekutuan doa. Tapi paling lambat hari Jumat supaya kita bisa atur waktu dapatnya kapan, minggu ini atau minggu depan begitu. Makan siang Natal bersama SDLB Triasi Kampung Duri, untuk Bapak Ibu yang mau melakukan donasi bisa ke rekening 2410058084 atas nama Julia Budianto. Untuk yang mau berpartisipasi boleh menghubungi tim kami atau langsung transfer ke rekening yang sudah ada. Hari ini adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke persekutuan kita? Ada enggak ya?
Oh, udah pernah. Oke, kalau gitu tugas kita minggu depan kita bawa jiwa, buat teman, buat sahabat yang kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk wujud doa, setiap kita masuk ke pintu masuk gereja itu kita boleh tulis dan nanti akan dibacakan oleh pewarta ataupun romo yang pada saat itu bertugas dan akan dibakar di Gua Maria. Itu aja pengumuman hari ini, sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Oh ya, ada tambahan, maaf. Kita mau berbagi kasih dengan gereja Santo Petrus Paulus. Mereka sedang melakukan pembangunan, kupon ini bernilai 10.000, tetapi kalau ada yang niat membeli lebih boleh transfer, nanti minta nomor akunnya di sini. Tapi kalau ada yang mau berdasarkan per kupon boleh nanti menghubungi Ibu Ursula di belakang atau Ibu Lili yang ada di depan. Terima kasih. Ya, hari ini kita banyak diajak untuk melakukan perbuatan baik. Ya, dengan makan siang Natal bersama SLB, kemudian tadi ada pembangunan gereja Petrus Paulus, dan masih banyak lagi kita diajak untuk tetap melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu saudara terkasih, pertemuan kita pada malam hari ini akan segera usai. Tetapi kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah usai dalam hidup kita, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita satukan setiap doa, setiap harapan kita, setiap pujian kita melalui doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, dan saya mengundang Brother Vindes nanti untuk menutupnya di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berbagi kasih, kami juga boleh merasa dikasihi oleh Tuhan. Semoga kami tidak jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Amin. Karena untuk itulah kami diciptakan. Semoga kami dapat menjaga setiap pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kami, agar setiap orang yang kami jumpai, terutama keluarga kami, boleh merasakan cinta Tuhan hadir dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan beranjak pulang, semoga kami Engkau sertai sehingga boleh sampai di rumah dengan selamat dan boleh berbagi kasih dengan orang-orang yang kami jumpai, anak, istri, suami, cucu, dan orang-orang yang berada di rumah kami. Ini doa kami Tuhan yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Bersama Yesus